Selamat datang kembali lagi bersama saya Hairul Nisa Gunawan. Berita yang aku mau dalam dunia industri itu hal yang sering dijumpai. Semua orang tahu suara bising ini tidak nyaman bagi pekerja. Namun, banyak orang tidak menyadari adanya bahaya yang terkandung dalam kebisingan. Kebisingan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak langsungnya adalah sulitnya komunikasi verbal antar pekerja. Kebisingan juga membuat gangguan psikologi, merasa gampang lelah, mudah tersinggung, dan cepat marah. Beberapa gangguan kesehatan secara fisik juga disebabkan oleh kebisingan, mulai dari gangguan yang sifatnya temporer atau sementara, hingga gangguan yang bersifat permanen atau tetap. Salah satu gangguan yang bersifat permanen yang diakibatkan oleh suara bising adalah berkurangnya hingga hilangnya kemampuan pendengaran. Hal ini dikenal sebagai NISL atau NHL, yaitu singkatan dari kepanjangan dari Noise Induced Hearing Loss, kehilangan pendengaran diakibatkan oleh kebisingan. Ketika mendengar suara yang sangat bising, terjadi stimulasi yang kemudian pada sel rambut atau sel pendengaran. Stimulasi ini berlebih, ini menghasilkan produksi senyawa yang disebut dengan reaktif oksigen spesies. Senyawa ini bersifat oksidatif dan berpengaruh buruk terhadap sel pendengaran. Sel pendengaran yang berkali-kali terpapar senyawa ini dalam waktu yang lama, maka sel tersebut akan mati. Dengan banyaknya sel pendengaran yang mati, maka kemampuan pendengaran akan berkurang. Semakin banyak yang mati, maka semakin parah kerusakan pendengaran yang dialami oleh pendengar. Sel pendengaran yang sudah mati tidak akan tergantikan oleh sel baru, sehingga kehilangan pendengaran ini sifatnya permanen dan tidak bisa diobati. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan pendengaran kita dengan menghindarkan diri dari terpapar kebisingan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur regulasi terkait dengan ambang batas kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan adalah maksimal 85 desibel untuk pemaparan 8 jam sehari hingga kebisingan tempat kerja melebihi nilai ambang batas tersebut. Maka, wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan hierarki pengendalian bahaya pertama. Eliminasi yaitu usaha untuk menghilangkan sumber kebisingan, kalau bisa sumber kebisingan semisal mesin dihilangkan. Kedua, substitusi mengganti sumber kebisingan dengan peralatan lain yang tidak bising, tentu saja diganti dengan alat yang fungsi dan kemampuannya itu sama. Ketika kontrol teknik itu perancangannya dan rekayasa sehingga kebisingan bisa dikurangi, misalnya diberi peredam yang kontrol administrasi agar bekerja tidak terpapar kebisingan terlalu lama, dan upaya terakhir adalah pemberian alat pelindung diri atau APD. Tentu, APD yang sesuai yaitu alat pelindung telinga. Ada gunanya melindungi kebisingan dengan full body harness. Nah, maka dari itu, kita para pekerja di bagian industri harus memperhatikan tempat kerja kita akan adanya APD, menyediakan APD agar kita tidak terpapar dengan kebisingan. Kebisingan dari mesin itu akan membuat kesehatan sel pendengaran kita akan rusak. Sekarang sudah banyak tempat kerja yang menyediakan APD untuk para pegawainya. Itu akan memudahkan para pekerja dalam bekerja dan memberikan kenyamanan kepada pekerja agar para pekerja bisa merasa nyaman saat bekerja di perusahaan tersebut. Demikian berita dari saya Hairul Nisa.